Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putra-Mu itu, sehingga kami dapat mengalami karya keselamatan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Dikaulah penyelamatku. Dikaulah penyelamatku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Dikaulah penyelamatku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Dikaulah penyelamatku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang bertakwa padanya, dan perjanjiannya
Ia beritahukan kepada mereka. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabuan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu
akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat Katolik, khususnya dari Paroki Santo Paulus Semambung Juanda ini, saya mengucapkan selamat tahun baru liturgi, tahun C Ganjil atau C1 hari ini. Selama 1 tahun ke depan, gereja memperdengarkan firman Tuhan seturut tahun Ganjil atau tahun 1 dan Injil Lukas untuk kita renungkan, kita maknai, dan kita hidupi. Sedang sebagai warga dunia semesta, kita baru dapat saling mengucapkan selamat tahun baru Masehi 31 hari lagi dari sekarang, yakni tahun 2025. Dan apa yang akan terjadi di tahun 2025 tidak ada seorang pun tahu. Semuanya ada dalam kewenangan mutlak Tuhan yang kita imani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada permulaan tahun liturgi ini, Injil yang gereja perdengarkan adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang tanda-tanda yang akan mendahului kedatangannya yang kedua pada akhir zaman, dengan menubuatkan akan adanya tanda-tanda yang menyeramkan dan menakutkan, baik di surga dan di bumi dan di antara manusia, serta tidak akan ada seorang pun dapat lolos dari bencana itu, kecuali mereka yang mengangkat kepala kepada Sang Juru Selamat, artinya beriman teguh kepada Tuhan Yesus, seperti yang disabdakannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lukas bab 21 ayat 28. Saudara-saudari, kapankah akhir zaman itu akan terjadi, dan apakah tanda-tandanya jika akan terjadi? Itu menjadi sebuah pertanyaan orang dari zaman dahulu kala. Entah sampai kapan zaman yang akan dialami, dan terus mengusik orang-orang untuk mencari jawab secara meyakinkan dan mungkin lebih pasti. Namun faktanya belum pernah ditemukan jawaban secara pasti. Sekarang musim hujan mulai tiba. Berita tentang banjir di berbagai tempat ditayangkan silih berganti oleh para televisi ataupun diberitakan melalui medsos. Baru saja bencana meletusnya Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur juga menyebabkan lebih dari 10.000 orang terpaksa mengungsi untuk mencari selamat. Juga terjadinya perang di kawasan Timur Tengah misalnya, antara Israel dan Palestina juga tidak pernah kunjung berhenti. Di Rusia, perang antara Rusia dan Ukraina, perang saudara di Sudan dan juga Myanmar, kekerasan antar gengsi di Haiti, tawuran dan perang ujaran kebencian di medsos setiap hari kita mungkin mengalami. Bukankah semuanya itu nyata adanya? Apakah hal ini menjadi tanda bahwa akhir zaman sudah dekat? Saudara-saudari, sejatinya bagi kita orang yang mengimani Tuhan Yesus, mestinya tidak perlu lagi kita meributkan atau mempersoalkan atau berspekulasi tentang akhir zaman, kapan tiba dan apa tanda-tandanya.
Ada banyak orang mencampur adukkan arti zaman akhir dan akhir zaman. Padahal ada perbedaan besar antara keduanya. Zaman akhir adalah rentang waktu antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Sedangkan akhir zaman adalah saat ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, yang sekaligus menandai akhir dunia ini. Dengan demikian berarti kita sekarang ini berada di zaman akhir. Karenanya meski sudah berjalan 2000 tahun, bisa saja zaman akhir itu merentang hingga ribuan tahun lagi. Ingat, Santo Petrus pernah berkata, saudara-saudara, yang satu ini jangan sampai dilupakan. Jangan boleh kamu lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 2 Petrus bab 3 ayat 8. Itulah zaman akhir. Sedangkan waktu dan saat akhir zaman Tuhan Yesus telah tegaskan. Tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius bab 24 ayat 36 dan Markus bab 13 ayat 32. Maka implikasinya jika ada orang siapapun itu merasa tahu dan mewartakan mengenai akhir zaman, pastilah dia itu pembohong. Sebab dirinya sendiri pasti belum pernah mengalami yang namanya akhir zaman. Mana bisa ia tahu dan bisa cerita. Orang yang tentunya kita semua pernah nyata-nyata mengalami hidup sekurang-kurangnya antara 8-9 bulan di rahim ibu kita masing-masing. Itu bukan abal-abal, itu konkret, nyata. Coba, adakah yang bisa cerita? Sama sekali tidak ada yang bisa cerita, padahal pengalaman. Apalagi belum pengalaman, kok bisa cerita? Inilah persoalan. Akhir zaman belum ada, belum terjadi, cerita, bahkan membuat film yang seolah-olah terjadi. Dan orang percaya, itulah yang sungguh-sungguh mengagetkan. Jadi tidak ada orang yang akan pernah mengalami, tahu mengenai akhir zaman. Maka ya tidak mungkin bisa tahu. Jika dalam tanda petik sok tahu, lalu memberitahu, dan yang diberitahu itu malah mau tahu, apalagi mempercayai dan meyakininya, pastilah dirinya tertipu. Itulah kuncinya. Karena itu kita harus hati-hati betul. Siapa yang memberitakan kepastian akhir zaman perlu dipertanyakan secara mendalam. Tuhan Yesus Kristus tegas mengatakan tidak ada yang tahu. Soalnya apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka menyongsong dan menghadapi akhir zaman tidak perlulah kita menjadi cemas, gelisah, dan takut. Walaupun ada fenomena atau gambaran yang mendahulunya begitu nampak menyeramkan atau menakutkan. Modal utama yang mesti kita miliki adalah kita mesti beriman teguh kepada Tuhan Yesus, penguasa masa depan, dan percaya bahwa segala sesuatu akan tergenapi atau terpenuhi pada saat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya bisa terjadi kapan saja. Oleh karenanya, sebagai jemaat beriman kepada Tuhan Yesus, kita mesti bergumul dan hidup yang selalu berjaga, waspada, sembari tidak mudah menjadi lengah, lelah, dan jemu berdoa, serta senantiasa mau mengucap syukur. Sejatinya tuntutan demikian tidaklah sulit diwujudkan, sebab dalam tanda petik tidak berbayar tinggi. Seperti jika kita menginginkan mendapat harta benda, pasti membutuhkan biaya tinggi.
Bahkan untuk memoles diri supaya ganteng atau cantik pun ada kalanya juga berbayar tinggi operasi plastik. Padahal akhirnya juga akan leder, dalam arti akan binasa juga, tidak pernah menjamin keselamatan kekal. Padahal harganya sangat tinggi, itu pun dijalani. Padahal menjadi pertanyaan, yang hidup kekal malah diabaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita benar-benar merenungkan bahwa akhir zaman pasti akan nyata adanya, tetapi tentunya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, disinilah kita mendapatkan keteguhan. Bagaimana perwujudan konkret untuk menghadapi akhir zaman itu? Menurut Rasul Santo Paulus lewat suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika, mengingatkan kita agar kita ini benar-benar mau sadar dan yakin bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri di waktu malam. Maka sebagai anak-anak terang, jangan sampai lengah tertidur, tetapi berjaga-jagalah, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika bab 5 ayat 2, 6, 8 sampai 9. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi intinya bagaimana kita menyongsong menghadapi akhir zaman. Mari kita benar-benar hidup teguh mengimani Tuhan Yesus. Jangan menjadi cemas, gelisah atau takut meski harus menghadapi fenomena alam yang mungkin menakutkan. Yang utama, tetaplah memantapkan diri beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, sembari berjaga, waspada, berbudaya kasih, serta tidak pernah jemu berdoa dan bersyukur, pun pula mewujudkan hidup tanpa cela atau tanpa cacat atau kudus, seperti ditekankan Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika dalam bacaan kedua tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan selama kita berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dunia ini memang adalah sementara atau fana, pada saatnya akan musnah atau binasa. Sedangkan Kristus adalah jaminan hidup kekal kita. Inilah sikap dan langkah kita menyongsong dan menghadapi akhir zaman. Mari kita yakin untuk mewujudkannya. Tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.